Tahun 1309, setelah 17 tahun berkuasa, Raden Wijaya, orang yang mendirikan Majapahit, akhirnya telah tiada. Kerajaannya diwariskan ke anaknya, termasuk dengan segala permasalahannya. Sebelum Raden Wijaya wafat, dia mendedikasikan hidupnya untuk diplomasi, mencoba untuk mempertahankan hubungan dengan jaringan pengikut mertuanya. Tapi, daripada bergantung dengan militer seperti ayah mertuanya, alat utama yang digunakan Wijaya adalah pernikahan. Tidak seperti kerajaan Kristen Eropa, monarki Hindu-Buddha seperti Wijaya bisa menikah beberapa kali untuk membentuk jaringan persekutuan. Tapi, itu membuat segala sesuatu menjadi lebih rumit. Mempunyai banyak istri berarti harus membuat segalanya lebih seimbang. Memilih istri yang mana yang akan memiliki status lebih tinggi. Jangan sampai dia menyinggung banyak anggota keluarga atau sekutu politiknya. Pernikahan sudah cukup sulit, dan menjadi lebih sulit lagi ketika setengah lusin istrinya dan saudaranya memiliki tentara. Dan sialnya, Wijaya telah melanggar aturan tentang pernikahan poligami persekutuan. Dia mengangkat seorang selir menjadi istri utama di atas istri lainnya, yang memiliki status lebih tinggi dan menamai anak terkecil mereka dengan nama Jaya Negara sebagai penerus. Lebih parahnya lagi, istri utamanya adalah seorang putri Sumatera, yang berarti penerusnya bukan merupakan orang Jawa asli. Berdasarkan Kepulauan Indonesia, yang mana laut memisahkan Majapahit dari daerah sekutunya, dan gunung yang memisahkan pulau menjadi daerah kekuasaan, semua itu membuat Tuan Tanah tertarik untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan sekarang, dengan penghinaan dari Wijaya, mereka sudah memiliki alasan. Wijaya selama hidupnya mencoba untuk meredupkan pemberontakan dan meninggalkan kerajaan kepada anaknya, yang mana ingin menjatuhkan sang penerus asing. Ketika Jaya Negara menduduki tahtanya, dia mencoba untuk menekankan kekuatan Majapahit dan garis keturunannya. Dia memilih nama bangsawan untuk meyakinkan keterikatan spiritual dengan India. Dia menguburkan ayahnya dan kakeknya di candi penguburan yang didedikasikan untuk Dewa Siwa. Dan selama 5 tahun kepemimpinannya, dia menghancurkan pemberontakan pertamanya. Tapi, disinilah masalah Jaya Negara. Dia benar-benar bagus di beberapa aspek kerajaan. Dia tampan, menawan, dan ahli dalam membuat pesta. Dia bagus dalam membangun monumen, dan yang terpenting, dia bisa membawa wanita cantik ke Majapahit untuk menikahinya dan melayaninya sebagai pembantu. Kalian tahu, semua hal itu merupakan bagian dari kerajaan Jawa, dan itu penting untuk beberapa orang yang memiliki jabatan dan kekayaan. Jadi, dia memiliki semua itu sebagai ahlinya. Tetapi, justru hal lain yang dilakukannya tidak terlalu bagus. Taulah, hal seperti mengatur politik, diplomasi, dan perang. Kami tidak memiliki banyak cerita tentang keunggulannya di bidang tersebut, atau bahkan cerita tentang dia melakukan segalanya. Tentu, dia berhasil menekan pemberontakan pertamanya, tapi kami juga tidak tahu apakah dia terlibat langsung atau tidak. 10 tahun kepemimpinannya, ketika pemberontak memaksanya keluar dari ibu kota, terlihat seperti waktu sang raja sudah habis. Sang raja melakukan pelarian dengan membawa 25 pasukan kerajaan beserta dengan kekuatannya yang hancur. Di perkemahan, malam itu ia mendengar bisikan di antara penjaga. Kenapa kita harus melindungi si raja yang lemah ini atau mati untuknya? Lebih baik kita memunculkan dia. Kesetiaan mereka sudah mulai pudar. Dan waktu itu, pemimpin para penjaga masuk. Ia adalah seorang pria yang menginspirasi dan dihormati oleh prajuritnya. Sesuatu yang Jaya Negara tidak pernah bisa. Dan namanya begitu agung, yang memiliki arti secara harfiah sebagai Komandan Gajah. Dengan sedikit bicara, sang pemimpin menghilangkan gosipan para penjaga. Besokan harinya, ia membawa sang raja ke desa kecil untuk bersembunyi. Ini merupakan aksi pertama dari seseorang yang mendefinisikan kerajaan Majapahit. Seorang pria yang akan sangat berhubungan dengan kekuatan politik Jawa, yang bahkan di 20 tahun mendatang, politikus akan meniru seperti dirinya, yaitu Gajah Mada, sang komandan gajah. Gajah Mada menolak dinasinya runtuh dan meninggalkan raja dengan orang kepercayaannya. Dia kembali ke ibu kota menuju pasar dan mengukur perasaan masyarakat. Kemudian, dia memasuki istana dan bercampur dengan para revolusioner. Dia menyebarkan rumor bahwa sang raja telah mati. Garis keturunan Wijaya telah hilang.
Dan setiap ia menceritakan kisah itu, ia mengukur reaksi masyarakat. Dan dia mengingat orang yang berduka maupun yang bersuka cita. Mereka yang bersuka cita menjadi target pertama untuk dieksekusi ketika revolusi perlawanannya untuk mengambil ibu kota. Hanya dengan 25 prajurit dan tidak ada persediaan, Gajah Mada dapat mengumpulkan orang dan menata ulang monarki. Disitulah Jayanegara menemukan hal lain yang ia baik dalam melakukannya, yaitu berdelegasi. Sebagai rasa terima kasih, ia mengangkat Gajah Mada sebagai Hakim Agung dan semua mulai berjalan lancar. Apakah benar Gajah Mada sebaik itu untuk menolong Jayanegara dalam mendirikan kekuasaannya? Atau jangan-jangan ada maksud dibalik semua itu? Mari kita saksikan di episode berikutnya. Yang mana kita dibuat penasaran dengan sosok pendatang baru, Gajah Mada yang baru diangkat sebagai Hakim Agung. Dan dengan bagaimana sang Raja Jayanegara membangun kerajaan bersama Gajah Mada.